Bentar Nah, saya buka dulu. Ya, monggo Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba bil islami dinan wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin rasulullah. zidna ilman nafi'a Rabbana warzuqna fahman wasi'a Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamil qarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin ayat berapa terakhir? 13. 13. Oke. Kemudian materi untuk apa namanya? Tata bahasa Arabnya kalau tidak salah tentang fi'il ya, yang 3 huruf. Ya, ya Ustaz. 3 huruf. Oke. Tadi sudah saya kirim tentang itu ya, filenya ya. Iya, terima kasih Ustaz. Itu pun baru ingat bahwa iya belum dikirim itu. Iya, lupa ngejar Ustaz. Puasa Ustaz ngejar Wandewan jus. Ya, oke. Sekarang ayat ke-14. Oke, baik. Nah, sebelum kita ke sana, kita coba ulang kembali bahwa kalau fi'il itu ada berapa? 3. Ya. Pertama, Madi. Madi. Yang kedua, Mudori. yang ketiga, Amr. Baru buka ininya Pak Ustadz. fi'il madi itu untuk apa? Untuk Lampau. Oke, lampau. Kalau mudhari untuk waktu kapan? Untuk Sekarang Atau akan datang. Kemudian kalau fi'il amar untuk perintah. Oke, itu kalau dari sisi waktu ya, waktu yang apa namanya yang melekat kepada masing-masing fi'il, maka fi'il itu dibagi 3. Ada fi'il untuk lampau yang kita kenal dengan namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari untuk waktu sekarang atau untuk waktu akan datang, dan yang ketiga adalah fi'il amar untuk waktu perintah. Maksudnya perintah itu pasti akan datang juga, tapi lebih ke apa namanya mengikat ya, mengharuskan kepada lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang secara jenis sekarang ya. Jadi jenis pola ya dilihat dari huruf yang terlibat. Untuk membangun sebuah fi'il itu kita bagi 2. Ya, jadi fi'il dilihat dari huruf yang terlibat. Untuk membangun sebuah bangunan kata yang berupa fi'il itu kita bagi 2. Yang pertama adalah pola fi'il yang hanya melibatkan 3 huruf tanpa tambahan. Ya, 3 huruf yang tanpa tambahan sama sekali. Yang kedua adalah pola fi'il yang menggunakan pola lebih dari 3 huruf. Ya, ada yang lebih dari 3 huruf. Jadi kita mikirnya 2 saja. Berpikirnya langsung antara 3 huruf atau lebih dari 3 huruf. Nah, yang lebih dari 3 huruf itu paling banyak itu 6.
Ya, paling banyak itu nanti 6. Jadi nanti ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 huruf. Itu kita jadikan satu adalah dalam apa namanya istilahnya pembagian yang lebih dari 3 huruf. Jadi lebih dari 3 huruf itu bisa mengandung 4 huruf, bisa juga 5 huruf, bisa juga apa namanya 6 huruf. Itu paling banyak. Tetapi secara garis besar semuanya itu tetap berpijak pada 3 huruf. Artinya yang 4 huruf itu adalah 3 huruf asli, 1 tambahan. 4 huruf, maaf ya, jadi 4 huruf itu 3 huruf dasar, 3 huruf asli, kemudian 1 tambahan. Kalau kita mendapatkan pola yang 5 huruf, berarti 3 yang asli, ada 2 tambahan. Kemudian yang terakhir, yang 6 huruf, paling banyak ya, yang paling banyak 6 huruf itu pun sama. Tetap dasarnya, aslinya 3 huruf, kemudian selebihnya adalah tambahan. Jadi tambahannya 3, aslinya 3. Nah, untuk menuju ke sana, tetap kita harus mengetahui pola-pola dasarnya, yaitu yang 3 huruf. Nah, 3 huruf itu kita melihatnya dari mana? Kan fi'il itu ada 3 macam. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. 3 huruf itu kita melihatnya dari fi'il madhi ya. Dari fi'il madhi. Karena fi'il madhi adalah fi'il yang masih asli. Masih belum ada tambahan, tidak seperti fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari sudah ada harus menambahkan anita di depannya. Masih ingat kemarin tambahan anita di depan? Untuk fi'il mudhari baik. Jadi kalau sudah ada fi'il mudhari itu sudah pasti ada anita di depan. Mungkin ada hamzah, mungkin ada nun, mungkin ada ya, dan mungkin pula ada ta. Tapi kalau fi'il madhi ya tidak ada kewajiban untuk menambah sesuatu. Dia akan menampilkan pola itu apa adanya. Oleh karena itulah untuk melihat pola apakah itu melibatkan 3 huruf atau lebih dari 3 huruf, itu kita melihatnya dari fi'il madhi. Nah, ini kemarin sudah kita singgung ya. Sudah, Baik. Jadi kalau 3 huruf itu tidak akan pernah keluar polanya dari 3 macam bunyi ini ya. 3 macam pola bunyi ini tidak akan keluar dari sini. Tapi sebelum kita melihat ini ya secara detail, perlu juga kita kenali bahwa masing-masing fi'il yang 3 macam itu, apakah fi'il madhi, mudhari, dan amar itu punya ciri khas karakter di akhirnya. Ya, punya ciri khas karakter ya, punya karakter khas di huruf terakhirnya. Ketika masih asli, ketika belum bersambung dengan apapun. Fi'il madhi itu karakter aslinya adalah fathah. Fa'ala. Semuanya berakhiran fathah. Fathah, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kemudian fi'il mudhari punya karakter apa? Punya karakter dhamma di akhir. Jadi itu apa namanya? Sedikit kita melepaskan beban untuk mengingat rumusnya. Yang penting kalau akhir itu nggak usah dipikirkan. Kalau karakter asli dari fi'il madhi itu pasti fathah, sedangkan kalau fi'il mudhari itu karakter aslinya adalah dhamma. Sedangkan nanti fi'il amar dia punya karakter asli yaitu huruf terakhirnya berharokat mati. Maksudnya karakter mati ya. Sukun. Itu kalau fi'il amar. Baik, fi'il madhi itu tidak akan pernah lepas dari 3 macam bunyi ini, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Dari 3 macam ini perbedaannya ada di mana? Huruf Tengah. kedua. Oke, kalau misalkan ada qara'a, pola yang mana? Qara'a, pola yang mana? Satu. Jangan satu, atas, bawah, tengah. Atas. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita gunakan nanti. Jangan sampai nanti apa namanya campur aduk gitu ya. Yang kita lihat depan, atas, tengah, bawah. Oke, sekarang kalau misalkan ada alima, ikut pola yang mana? Alim. Nah, Tengah. Kalau syaju'an itu pola bawah. yang bawah. Baik. Yang penting itu dulu. Yang penting kita kenali bahwa untuk fi'il madhi yang 3 huruf tidak akan pernah keluar dari 3 macam pola bunyi ini. Kalau untuk terakhirnya kita sudah maklum ya, kalau fi'il madhi pasti fathah. Sedangkan yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang berbasis 3 huruf, ya seperti yang kemarin kita sudah pernah pelajari bahwa fi'il mudhari tidak akan pernah lepas dari menambahkan anita di depannya, memilih antara hamzah, nun, ya, atau ta.
bebas itu ya. Yang penting fi'il mudhari. Nah, kebetulan kalau untuk belajar awal-awal itu biasanya yang sering dipinjam untuk sekedar contoh ya, sampelnya adalah menggunakan huruf ya. Yaf'alu, ya'milu, dan yaf'ulu. Baik. Untuk fi'il mudhari yang 3 huruf pun tidak akan pernah keluar dari 3 macam pola bunyi ini juga. Dan dari 3 macam pola bunyi ini, perbedaannya adalah di mana? Di huruf mana? Huruf tengah ya, huruf tengah. Jadi ada yaf'alu, ada yaf'ilu, dan yaf'ulu. Sehingga kemudian kalau misalkan kalau kita mendapatkan kata yakra'u, maka yang mana atas, tengah, atau bawah? Yakra'u, yakra'u. Atas. Yang Atas. atas. Oke. Kemudian ada yahsunu. Yang mana tengah, bawah, atau Bawah. Bawah. lalu kemudian yadribu. Pola yang tengah, bawah, atau atas? Tengah. Oke, tengah. Yang penting itu ya. Yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari. Fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari. Bahan baku fi'il amar itu adalah dari fi'il mudhari. Atau dengan kata lain, acuan pembuatan fi'il amar itu adalah fi'il mudhari'nya. Dalam hal apa? Dalam hal kesamaan huruf tengahnya. Jadi, kalau fi'il mudhari'nya, ketika dalam fi'il mudhari huruf tengahnya fathah, maka nanti fi'il amarnya pasti fathah juga huruf tengahnya. Kalau fi'il mudhari'nya huruf tengah berharokat kasroh, maka nanti fi'il amarnya pun huruf tengahnya akan ikut berharokat kasroh. Dan seterusnya, bila huruf tengahnya berharokat dhammah pada mudhari, maka pada fi'il amar pun akan berharokat dhammah. Artinya, fi'il amar tidak akan pernah berbeda dengan fi'il mudhari'nya pada pola yang 3 huruf. Nah, kemudian kita tahu bahwa kalau fi'il mudhari di sini ciri fi'il mudhari'nya di mana? Yang sebelah kanan ini. Ya. 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 Berarti kalau ingin membuat fi'il mudhari, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuang tanda mudhari ya. Membuang. Terus kemudian apa? Fi'il amar tadi karakternya harus apa? Ada sukun. Sukun. Oke, jadi dimatikan akhirnya sukun. Terus kemudian sebenarnya seperti kemarin yang sudah kita pernah pelajari, langkah ini selesai. Cuma ada masalah. Masalahnya adalah tidak bisa dibaca. Karena huruf depannya adalah mati, maka harus mendatangkan huruf huruf bantuan yang dikenal dengan namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu harus dibunyikan. Awal mulanya tidak berbunyi, tapi terpaksa harus dibunyikan. Cara membunyikannya adalah harus melihat huruf yang pertama kali hidup atau huruf ketiga ya. Huruf ketiga setelah ditambah huruf 3 1 2 3 atau dengan istilah huruf yang pertama kali hidup. Bila huruf yang pertama kali hidup itu dhammah, maka hamzah wasalnya harus dibaca dhammah juga. Ya, kalau dhammah maka harus dibaca dhammah juga. Tapi kalau bukan dhammah, maka hamzah wasalnya harus kasroh semua. Jadi nggak ada fathah ya, nggak ada a. Jadi pilihannya u atau i, u atau i. Saya ulang, kalau dhammah tengahnya, maka dhammah juga hamzah wasalnya. Tapi kalau bukan dhammah, maka hamzah wasalnya harus kasroh. Maka ini bacanya If'al. if'al. Baik, kalau ini bacanya menjadi If'il. Kalau ini bacanya menjadi Uf'ul. Kemudian kemarin sudah sampai sini belum? Belum, Ustaz. Belum. Kombinasi belum. Kayaknya kombinasi belum, Mak. Oke, nah jadi tadi fi'il madinya ada berapa pola? Ada berapa pola bunyi? Yang 3 huruf ada berapa pola bunyi? 3. AIU. Ya. Dalam mudhari'nya ada berapa pola bunyi? 3 juga kan? Jadi sama-sama 3. Ini 3, mudhari juga 3. Saya ulang, fi'il madi juga 3 macam pola bunyi. Kemudian fi'il mudhari'nya pun 3 macam pola bunyi. Kemudian kalau fi'il madi, kalau fi'il amar itu nggak usah dibahas. Kenapa? Karena dia pasti akan mengekor pada fi'il mudhari'nya. Ya, jadi ngikut saja apa bunyi mudhari'nya, maka tengahnya itu pasti akan sama. Nah, sekarang fi'il madi
Dan fi'il mudhari bila dikawinkan, bila ada perkawinan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari, maka terjadi 6 pola pasangan. 6 pola pasangan seperti ini. Jadi pola yang pertama, pasangannya adalah fa'ala berpasangan dengan yaf'ulu. Pola kedua fa'ala juga, tapi pasangannya yaf'ilu. Kemudian yang ketiga fa'ala, pasangannya adalah yaf'alu. Jadi yang paling lengkap itu fi'il madhi fa'ala. Fi'il madhi fa'ala itu punya pasangan 3 macam. Bisa fa'ala ya berpasangan dengan yaf'ulu. Fa'ala bisa berpasangan dengan yaf'ilu. Kemudian fa'ala pun bisa berpasangan dengan yaf'alu. Tiga-tiganya bisa dipasangkan kepada fa'ala. Sedangkan untuk fa'ila itu hanya 2 kali. 4 dan 6. Fa'ila berpasangan dengan yaf'alu. Yang keempat, ya, pola keempat fa'ila berpasangan dengan yaf'alu, dan pola keenam fa'ila berpasangan dengan yaf'ilu. Sehingga tidak ada fa'ila pasangannya yaf'ulu. Nggak ada, ya. Jadi fa'ila nggak ada pasangan yaf'ulu. Pilihannya cuma 2. Kalau fa'ila pasangan mudhari'nya adalah yaf'alu fathah, atau fa'ila pasangannya dengan kasrah yaf'ilu. Tidak ada fa'ila mudhari'nya yaf'ulu, nggak ada. Hanya itu. Sedangkan yang paling kecil, yang paling jarang, yang paling sedikit pilihannya, dan nggak punya pilihan lagi maksudnya, adalah fa'ula. Kalau fa'ula itu pasti pasangannya yaf'ulu. Kalau sudah fi'il mudhari'nya dhammah, itu fi'il madhinya dhammah, maka fi'il mudhari'nya pun harus dhammah. Nggak mungkin fa'ula mudhari'nya yaf'alu, nggak mungkin. Fa'ula mudhari'nya yaf'ilu juga tidak mungkin. Jadi kalau fa'ula pada fi'il madhi, maka fi'il mudhari'nya hanya yaf'ulu pilihannya. Tidak ada pilihan lain. Oke? Tahu maksudnya ya? Iya. Insya Allah Ustaz. Tahu maksudnya. Ya, silakan dibuka tadi grupnya, dibuka tentang ini. Ya, tadi yang sudah saya share tadi. Fotonya ya. Ya, tadi di format PDF ya. Sudah? Sudah dibuka pola-polanya? Iya, ada ya. Sudah, Sudah. oke. Hal terakhir ya yang ini ya, pola kombinasi. Ya. Ya, yang pola terakhir. Sudah. Ya. Menebak pola berapa? Ya. Iya, tebak-tebakan ini pola berapa. Tebakan saya juga sekarang. Ada fi'il madhi roja'a, kemudian fi'il mudhari'nya yarji'u. Yang perlu diperhatikan adalah huruf tengah. Ya, huruf tengah. Jadi huruf tengah yang kita perhatikan tuh. Roja'a jimnya, yarji'u juga jimnya. Ini pola berapa? Pasangan pola berapa nih? 2. Oke. 2 ya. Baik, kemudian alima ya'lamu. Huruf tengahnya yang kita perhatikan. Ini pola keberapa? 4. 4. 4. Oke. 4 ya. Dari Kemudian, dari mana ngelihatnya? Saya ngelihat mahdinya, bukan ya? nah, jadi kalau pasangan itu madhi mudhari dilihat dua-duanya, dan itu fokus di huruf tengah yang saya kasih lingkaran merah. Kan jimnya kan? Coba pola roja'a yarji'u. Pola berapa? Oke. Nah, Ya. oke. Kemudian tadi alima ya'lamu pola berapa? 4. 4. Oke, sekarang sajada yasjudu pola berapa? 5. 5. Salah. 1. 1. 5. Satu. Oh, karena alif itu atas ya, atas apa? Iya, atas dulu. Atas, Kalau atas, 5 atas. dua-duanya Iya, iya. dua-duanya dhammah kalau 5. Nah, ini 1 nih. Nah, sekarang zalama yadhlimu berapa? 2. 2. Oke. 2. Ya, jadi itu cukup melatih untuk ini saja, teliti ya, melihat jeli. Jadi bahasa Arab itu memang harus jeli. Jadi baris sekecil apapun perubahannya itu punya makna gitu ya. Jadi
harus jeli. Dzalama yazlimu pola 2. Sekarang hasiba yahsibu pola berapa? Terakhir 6. 6. Oke. 6. 6. Jadi cocok-cocokkan saja. Sekarang zahaba yazhabu pola berapa? Ya. 3. 3. Oke, 3. Sekarang syakara yashkuru pola berapa? Yang ada U-nya 1. Ya. Oh ya, oke. Hasuna yasunu berapa? Langsung. Ini yang nggak jarang ya. 5. 5. Oke. Fataha yaftahu berapa? 3. 3. Ya. Oke. Hamidah yahmadu berapa? 4. 4. Empat. Yeay. Tenang, masih banyak. Oh, Banyak. sorry. Masih gagap nih. Gagap. Aduh ya Allah. Oke, ini berapa nih kata banyak tubuh? Ya. 1. Ya. 1. 3 itu fathah semua itu. Iya, betul. Oke, sekarang qara yaqra'u. Ayo, berapa? 3. Ya. 3. Pokoknya ini harus akurat pokoknya. Aduh. Ke syariba yashrabu berapa? 4. 4. Oke, 4. Kemudian ini qata'a yaqta'u berapa? 3. 3. Nah, terus ta'ima yat'amu berapa? 4. 4. 4. Oke. Sabata yathbutu berapa? 1. 1. Ya. Oke, terus ja'ala yaj'alu berapa? 3. 3. Oke, 3. 3. Taroka yatruku berapa? 1. 1. Tuh, razaqa yarzuqu berapa? 1. 1. Zara'a yazra'u berapa? Ya. 3. Oke. Sabara yasbiru berapa? Iya. 6. 2. 6. 2. 2. Kalau 6 itu dua-duanya di bawah. Oh iya, iya. Madinya satunya di bawah. Betul. Sekarang wa'ada yaqudu berapa? 1. Tuh. Paling hafal 1. Iya, Ya, sama Jadi 1 AU, 2 AI, 3 AA. Yang ketiga, yang keempat IA tuh. 5 UU, 6 II. Itu gampang kan? Oke. Yang huruf tengahnya aja. ya. Iya. Pokoknya begitu A, lah. U, A, I, AI, A, AA, Padahal rumusnya A, dengan I, A, tengahnya. U, U, II. I. Ya, oke ya. Nah, terus itu kalau menebak pola ini. Karena polanya harus tahu. Nah, pola itu disusun 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berdasarkan banyaknya yang dipakai. Jadi yang pola 1 itu paling banyak yang kita bisa jumpai. Kemudian pola 2 makin mengecil, makin sedikit, terus sampai yang ke-6 itu jarang. Nah, jadi itu banyak atau jarangnya pemakaian dalam bahasa Arab itu berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita harus tahu ini pasangannya apa. Nah, sekarang kita coba bikin fi'il amar ya. Coba bikin fi'il. Tadi fi'il amar dibuat dari fi'il apa? Mudhari. Jadi kalau mau bikin fi'il amar, kalau kita hendak membuat fi'il amar, kita tidak perlu lagi melirik fi'il madhi. Cukup kita fokus ke fi'il mudhari. Jadi jangan tergoda dengan fi'il madhi. Jangan tergoda dengan fi'il madhi. Oke, sekarang roja ayarji'u. Fi'il amarnya apa? Tengok fi'il mudhari'nya, jangan madhi. Irji'u, irjik, Mati. Ya. Irji'. irji, gitu. Sekarang terus alima ya'lam fi'il amarnya. Aglum, Ayo, fi'il Aglum. mudhari'nya, aglum, I'lam. aklam. I'lam. Kalau baca. Nggak apa-apa. Masih baru 2. Oke, sekarang coba sajada yasjudu. Ayo. Is jud. Tadi kalau dhammah ikut dhammah depannya.
Tapi kalau Oh bukan iya. berarti. Apa Bapak? Ayo. Usjud. Ini apa? Usjud. Oh, Usjud. Usjud. Oke. Terus. Zalama yazlimu. Jadi. Idlim. Selim. Izlim. Terus. Hasiba yahsibu. Isim. Isib. Ihsib. Oke. Terus. Zahaba yazhabu. Idhab. Izhab. Terus. Awas. Ada dhamma syakara yashkuru. Uskur. 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 Oke. Sekarang hasuna yahsunu. Sun. Sun. Oke. Sun. Terus. Fataha yaftahu. Terus. Iktad. Iktad. Iftah. Iftah. Hamida yahmadu. Ihmad. Mat. Ihmad. Ihmad. Oke, sekarang coba. Kata banyak tubuh. Uktub. Uktun. Uktum. Tub. Uktub. Oke. Ya. Qara'a yaqra'u. Ulangnya. Ihra. Iqra. Kalau ini nggak bisa ya kebangetan. Kan ikro. Iqra. Nah, ini ikro. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbika. Oke, sekarang syariba yashrabu amarnya. Ishrab. Oke, ishrab. Kemudian qata'a yaqta'u. Iqta. Oke, qata'. Kemudian pokoknya jangan lirik fi'il madhi. Pokoknya fokus fi'il mudhari. Oke, ta'ima yat'amu. Id'am. It'am. Terus sabata yasbutu. Apa tuh? Usbut. Oke, usbut. Terus ja'ala yaj'alu. Ij'al. Terus taraka yatruku. Utruk. Utruk razaqa yarzuqu. Urzuk. Urzuq. Zara'a yazra'u. Izra. Izra. Sabara yasbiru. Isjar. Bir. Bir. Isbir. Terus qa'ada yaq'udu. Iqud. Ukul. Udah bisa. Lulus. Nah, cuman kita sebut ya. Jadi fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari. Fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari. Mau fi'il madinya a, i, u nggak usah peduli. Yang penting mudharinya saja apa bunyi tengahnya. Itu kalau yang masih bola 3 huruf. Mau fi'il madinya itu fathah, mau kasrah, mau dhammah itu nggak jadi pedoman buat membuat fi'il amar. Jadi yang dijadikan pedoman untuk bisa membuat fi'il amar adalah fi'il mudhari'nya. Fi'il madhi sementara minggir dulu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan nih kalau apa ya? Nah, ini kan ada ya'lamuna nih. Seandainya kalau kita mau bikin fi'il amar gimana? I'lam. Ya'lam. Ya, pokoknya fokus di huruf tengah nih. Ya'lam. Kalau ini ya'mahun berarti apa? Mufun. Tengahnya mim. Bukan. Mahu. Ikmah. Ikmah. Kan mati ya huruf terakhirnya. Ikmah. Nah. Oke. Tadi bukan. Nah, oke. Ini yarji'u. Berarti fi'il amarnya irji'. Nah, ini yakhtafu. Ayo. Mana? Ya mana sih? Ini. Lihat kan? Ihtaf. Ikhthaf. Ya. Ikhthaf. Oke. Kita cari terus. Aduh, dia nih challenge banget nih. Nah, ini. Biar bangun. Nih, taj'alu. Ayo. Ij'al. Nah, ij'al. Coba lagi. Ini kalau jadikan fi'il amar gimana? If'al. If'al.
If'al. If'al. Baik, if'al. Kemudian, nah ini yadrib. Oke, fi'il amarnya. Idrib. Nah, yadrib. Nah, kemudian, nah ini Id, to'u, To. mati. to'u, Iya, kotor. ifto, Kotor. Kalau ini mati akhirnya. Mana? In. uk, Kalau lemah kan? Ungkut. un, Ungkut. Nah, ya udah bisa lah, sudah bisa, dianggap bisa. Kalau nggak lupa. Iya, udah. Nggak apa-apa, kalau lupa itu berarti wajar. Oke, baik. Sekarang ayat yang ke-14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 kotak. Laku, khalau, syayatini, ma'a, kemudian kum, ada mustahzi'un. Sekarang laku. Laku, Bismillahirrahmanirrahim. Laku mereka telah bertemu. Apa artinya laku? Mereka telah bertemu. Dari kata ini loh, liko. Pernah dengar kata liko? Liko. Ya, liko. Berjumpa. Ya, berjumpa atau liko itu kan pertemuan biasanya. Ada apa namanya? Liko. Liko. Biasanya ada beberapa kalangan tertentu yang sering menggunakan istilah liko. Nah, baik, laku mereka telah bertemu. Kemudian khalau mereka telah kembali. Apa artinya khalau? Mereka telah kembali. Mereka telah kembali. Ya, ini sebenarnya makna asli dari khalau itu artinya adalah menyendiri. Menyendiri itu maksudnya kembali menyendiri dengan kelompoknya sendiri. Dalam bahasa harian sering kita mendengarkan istilah khalwat. Pernah dengar khalwat? Berkhalwat. Pernah dengar? Menyendiri. Menyendiri, berkhalwat. Nah, jadi khalau, mereka telah asalnya menyendiri. Menyendiri itu maksudnya hanya dengan kelompoknya sendiri, tidak dengan kelompok yang lain. Makanya kita artikan kembali. Jadi kembali kepada komunitasnya, kembali kepada kelompoknya. Menyendiri, tidak ada campuran dengan komunitas yang lain. Oke, biar mudah kita artikan kembali. Tapi arti aslinya adalah menyendiri. Khalau mereka telah kembali. Syayatini itu adalah bentuk jamak dari syaitan. Bentuk jamak dari syaitan. Kemarin kita sudah mengenal jamak ya. Tapi jamak yang kita kenal kemarin dengan menambahkan wawun nun atau ya nun, una atau ina, muslimuna atau muslimina untuk yang mudzakkar. Kemudian untuk muannas tinggal ditambahkan alif, kemudian tak marbutahnya dibuka. Itu adalah bentuk jamak yang beraturan. Reguler ya, itu yang beraturan. Tapi ada satu jamak yang lain yang kita tidak bisa menebak rumusnya adalah yang ini. Jamak yang tak beraturan. Irregular. Jadi termasuk syaitan menjadi syayatin itu nggak ada rumusnya. Memang tidak beraturan. Ya begitulah yang dipakai oleh orang Arab. Baik. Jadi kalau syaitan itu satu, kalau syayati ini artinya setan-setan. Dari Oke, syayati ini berarti apa? Setan. Plural gitu, banyak jamak gitu ya Pak Ustadz ya. Betul, jamak. Tapi yang dimaksud di sini bukan setan dalam arti yang sebenarnya. Tapi yang dimaksud setan di sini adalah teman-teman mereka, teman-teman orang munafik yang sifatnya seperti setan. Nah, jadi syayati ini kalau makna apa namanya? Makna kiasannya sebenarnya adalah teman-teman. Ya, syayati ini adalah teman-teman. Kalau makna aslinya syaitan, syaitan. Tapi diartikan, diterjemahkan dengan teman-teman. Maksudnya teman-teman yang sifatnya seperti syaitan.
Teman-teman yang suka memprovokasi. Nah, itu syayatin. Teman tapi ngomporin gitu loh. Ini syaitan. Syaitan kan suka ngompor-ngomporin. Hobi. Iya, iya, Saiton ya, kayak Saiton. Nah, kita kan sedang membahas orang munafik, ya, orang munafik. Dan munafik konteksnya adalah munafik Madinah. Kalau munafik di Madinah, berarti Nabi sudah hijrah. Kalau sudah hijrah, dan kebetulan Madinah itu banyak orang Yahudi. Orang Yahudi seperti yang sudah kita singgung kemarin, mereka pura-pura Islam, pura-pura Muslim. Padahal Ya, biar tidak bayar pajak gitu. Jadi untuk menghindari pajak, mereka mending ngaku Islam. Oke. Ma'a, bersama. Apa artinya ma'a? Bersama. Sama. Oke. Kum, kalian. Apa kum? kalian Nah, ini mirip dengan hum ya. Kalau hum itu kan orang ketiga, mereka. Kalau kum menggunakan kaf, itu orang kedua, yaitu kalian. Saya ulang. Kalau kum artinya Kalian. kalian. Kalau hum artinya Mereka. mereka. Nah, bedanya kaf sama ha ya. Hum, ya, kalian. Oke, sekarang apa tadi? Ma'a, apa artinya ma'a? Bersama. Bersama. Sama. Kalau bersama kalian, Maaf. Ma'akum. ma'akum. Kalau bersamamu, Ma'aka. Maaf. ma'aka. Bersama kami, Ma'ana. Mana? nah, sesungguhnya apa sesungguhnya? Inna. Kalau sesungguhnya Allah, Inna. sesungguhnya Allah bersama kami. Inna Allah. Ma'ana. Oke, innallaha ma'ana. Ya, innallaha ma'ana. Oke. Mustahzi'una. Mustahzi'una orang-orang yang mengolok-olok. Mustahzi'una orang-orang yang mengolok-olok. Itu ya ngejek lah. Apa namanya? Ya nggak serius, bercanda aja gitu. Mustahzi'un, orang-orang yang mengolok-olok. Untuk menunjukkan orang, untuk menunjukkan makna orang, itu satu hal yang apa yang bisa kita ingat adalah berawalan mu di depan mu. Ini menunjukkan pelakunya ya. Seperti kemarin Islam orangnya Muslim. Ada mu, ada mim dhammah di depan. Ada tambahannya. Nanti kita akan ketemu dengan tambahan mim dhammah di depan ini. Kalau kita nanti bahas pada pola-pola yang lebih dari 3 huruf. Ya, pola-pola yang lebih dari 3 huruf. Kalau sekarang kan kita masih 3 huruf. 3 huruf saja masih apa? Masih fiil ya. Fiilnya pun masih nebak-nebak ini pola berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian kita membuat fiil amarnya. Membuat fiil amar itu dibuat dari fiil mudhari. Baik, sekarang mustahzi'una orang-orang yang mengolok-olok. Coba kita artikan dulu. Yang kotak-kotak syayati ini apa artinya syayati ini? Setan. Kalau apa artinya? Mereka kembali. Mereka menyesal. Kemudian kalau kum. Apa? Kum. Kalian. Kalian. Kalian Kalau Iya. laku. bertemu. Bertemu. Berjumpa. Mereka bertemu. Kemudian ma'a. Bersama. Pertama. Sama. Baik, kemudian kita gabungkan ya, dari yang ini yang sudah lama nih, yang sudah kita tahu dengan yang baru tahu. Dan. Wa, apa artinya wa? Dan. Dan idza, Apabila laku, mereka bertemu. mereka telah bertemu. Alladzina Orang-orang yang Orang-orang yang amanu, Beriman. mereka telah beriman. mereka telah beriman. Kemudian kalau kita langsungkan wa idza laqul ladzina amanu, artinya Dan apabila mereka telah bertemu orang-orang yang beriman. orang yang mereka telah beriman. Ya. Jadi ketika jalan-jalan begitu, mereka orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman.
Apa yang mereka lakukan? Maka qalu. Apa artinya qalu? Mereka berkata, Mereka berkata, amanna. Kami telah telah beriman. Kami telah beriman. Qalu amanna. Mereka berkata, kami telah beriman. Coba dari depan lagi. Wa idza laqul ladzina amanu. dan Apabila orang orang yang Orang-orang yang mereka telah beriman. Mereka berkata, Qalu amanna. Mereka berkata, kami telah beriman. kami telah beriman. Nah, koma di sini ya, koma. Ya, jadi ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka bilang, mereka berkata bahwa kami juga beriman. Jadi kalau ketemu sama orang muslim itu mereka salam, assalamualaikum, gitu ya. Ya, salam juga. Jadi seolah-olah atribut muslim itu dipakai semua. Nah, sekarang tapi apa yang terjadi di balik itu? Coba, wa, apa artinya wa? Dan Dan Idza apabila apabila khalau mereka kembali kembali bagi mereka telah kembali ya. ila syayati ila artinya ila kepada Kepada syayati ini setan-setan setan. mereka setan. mereka kalau ini kan digabungkan ila syayatinihim Kepada setan mereka. Setan mereka. kepada setan-setan mereka atau kepada teman-teman mereka. Nah, ya. Jadi maksudnya teman-teman sesama Yahudinya, sama apa Bani Israilnya. Qalu Mereka berkata, inna sesungguhnya ayo punya kami. sesungguhnya kami kalau sesungguhnya itu kan harus pendek. Oh iya, inna. nah, ya. Nah, sebentar. sesungguhnya kami. Inna. Kalau sesungguhnya itu innanya pendek, ya. Innanya pendek. Kalau tadi innanya pendek atau panjang? Panjang. Nah, tadi 14. oh kejauhan. 14 Ustaz. Inna ya. Oke. Inna di sini panjang atau pendek? Panjang. Ya. Kalau panjang berarti dia gabungan inna dan na. Oh, ada nah. Ya, jadi inna itu kalau panjang berarti gabungan dari dua kata. Yang pertama inna, Sesungguhnya dan kami. ya sesungguhnya dan kami. Sesungguhnya dan kami. Punya kami bersama kalian. Nah, jadi kalau inna saja, inna artinya sesungguhnya. Kemudian ini kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Inna kami. Nah, jadi inna sesungguhnya, inna kami. Kalau digabung bisa begini, innana atau inna. Diringkas ya, dikompres begini. Nah, jadi ini ada dua pilihan. Bisa menggunakan innana tinggal digabung saja tanpa diringkas, atau inna digabung dan diringkas. Itu sama. Jadi kalau kita mendapatkan innana atau inna itu sama. Ya, tapi nanti yang paling sering itu yang ini, yang kedua, yang inna, yang digabung. Jadi digandeng dan langsung diringkas. Jadi diringkas jadi satu saja tapi dipanjangkan. Jadi kaminya itu diwakili dengan panjangnya, dengan alifnya di terakhirnya. Ini yang bermakna kami. Ya, kita ulang. Jadi kalau inna sendiri, kalau innanya pendek, artinya
Sesungguhnya. Sesungguhnya. Kalau na sendiri artinya Kami. kami. Kalau inna artinya Sesungguhnya kami. sesungguhnya kami. Kalau inna Sesungguhnya kami. Kalian. sesungguhnya kami, bukan kalian. Sesungguhnya kami. Ya. Kalau ini pendek berarti sesungguhnya saja tanpa kami. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi. Oke, ayat yang tadi ya. Inna. Ini panjang atau pendek? Panjang. Ya. Panjang. Berarti inna artinya Sesungguhnya Kami sesungguhnya kami. Ini Ma'a, apa artinya ma'a? bersama. Bersama. Kum, apa artinya kum? kalian Kalian. Kalau diartikan inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Sama kalian. kami bersama kalian. Kalian. Innama, masih ingat kemarin innama? Apa innama artinya? Sesungguhnya bersama kamu. sesungguhnya Hanyalah. 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 Oh, Sudah ada kan itunya? Catatannya sudah ada? Yang hanyalah itu? Lupa? Belum dibaca sih. Belum Coba- dibaca. Coba kita Tapi udah ada dicatat sendiri. sudah ada ya. Sudah ada. Tapi harus dibuka itu apa namanya? Bukan kenang-kenangan. ampun Pak Ustadz, ampun. Sudah ada. Sebentar, kita coba carikan. Jadi Belum dibaca. Kayaknya ada ilaka, adanya tuh ila plus k. yang ini nih, Bentar. ya. Ini loh. Tuh. Inna, kalau inna sendiri kan artinya sesungguhnya. Biasanya ma artinya apa ya. Betul. Tapi kalau digabung innama, kalau ada innama, sebenarnya innama itu bukan gabungan, tapi dia sendiri, dia kata tersendiri, ya, bukan gabungan dari innama, tapi memang innama itu ada sendiri, ada istilah khususnya. Jadi bukan sesungguhnya apa yang, tetapi dia artinya hanyalah. Dia untuk apa namanya, untuk membatasi ya, membatasi sesuatu dalam ungkapannya. Jadi hanya dia, hanya kamu, kayak gitu. Jadi dibatasi, tidak melebar kemana-mana, hanya tertuju kepada titik tertentu. Jadi innama di sini bukan gabungan dari inna dan ma. Dia adalah kata tersendiri yang sebenarnya ini tidak sama, ya, tidak bisa disamakan antara inna dan ma. Jadi bukan artinya sesungguhnya apa yang, tapi artinya adalah hanya. Oke, sekarang coba kita artikan innama nahnu, hanya Hanyalah kami. mustahzi'una, Orang yang bercanda. orang-orang yang mengolok-olok. Coba sekarang agak panjang dari depan. Wa idza laqul ladzina amanu, Dan Dan apabila apabila mereka bertemu dengan orang yang mereka beriman, qalu amanna. mereka berkata, kami telah beriman. Nah, koma gitu ya. Itu kebiasaan beberapa orang Yahudi di Madinah. Ketika Nabi dan kaum muslimin semakin menguat, kemudian ada perjanjian piagam Madinah, ya kan? Nah, mereka makin makin terpinggirkan itu. Akhirnya mereka mendingan memilih pura-pura Islam saja. Kami beriman gitu. Ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, ketika bertemu dengan para sahabat Nabi. Tapi apa yang terjadi di balik itu? Wa idza khalau ila syayatinihim, Dan apabila mereka kembali kepada teman-teman mereka, setan mereka, qalu inna ma'akum. mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. sama Jadi, kalian. ketika mereka ketemu sama teman-temannya, pokoknya kami masih tetap seperti yang kemarin. Kami tidak berubah. Kami masih bersama kalian, masih Yahudi, masih enggak mengikuti orang-orangnya Muhammad. Tidak, kami masih bersama kalian.
Terus kemudian ditanya lagi, dicecar sama teman-temannya. Terus kamu tadi, ya, berdasarkan laporan nih, laporan mata-mata, tadi kalian ngaku-ngaku kami beriman. Ngomong-ngomong sama ngomong sama teman-temannya atau sahabat-sahabatnya Muhammad. Katanya kami beriman kok. Kami beriman seperti kalian. Wah, mereka jawab lagi, innama nahnu mustahzi'un. Apa artinya? Kami hanyalah orang-orang yang Berolok. Kalau bahasa anak sekarang apa? Gue cuma bercanda. Just kidding. Just kidding. Just kidding. Just kidding. Jangan bercanda doang gitu kan. Tadi itu nggak beneran. Bercanda doang. Innama nahnu mustahzi'un. Nggak beneran. Yang penting inna ma'akum, kami masih bersama kalian. Karena mereka selalu itu waspada kalau ada temennya ngomong kemana gitu, ada yang orang lain. Ada FBI-nya. Kenapa? Ada Mossad. Iya. Ya, Mossad zaman dahulu ya. Iya. Karena mereka selalu punya mata-mata. Karena mereka itu selalu punya komunitas dan klaster sendiri ya. Jadi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Qainuqa. Baik. Ya sudah, itu aja dulu. Nah, jadi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Syayatini ini bukan Syayatini, kamu siapa? Syayatini. Kamu siapa? Sayatin. Setan. Syayatin itu posisinya isim, fi'il atau harf? Ayo. Isim ilah. Setelah ilah. Karena setelah ada ilah. Sebelumnya ilah ya. Oke, ini grup ini sudah dikasih latihan belum? PR maksudnya. PR Ustadz belum. Ustadz ntar aja habis lebaran. PR belum. Tapi latihan udah sering Pak Ustadz, ya namanya juga lupa Pak Ustadz. Ngapain nanti habis kita tutup ini saya Lebaran kasih. aja. Habis tutup dikasih PR loh. Lebaran aja Ustadz. Nanti habis lebaran Ustadz. Aku benar setuju, saya habis lebaran aja PR-nya. Soalnya kita Beban ada hidupnya kelompok berat belajar. bener. Kelompok belajar sambil ngopi-ngopi. Alhamdulillah ya. Kayak PR itu apaan gitu, nggak bisa banget. Syayatini. Cuman tanya isi fi'il atau harf gitu aja. Oh, bisa, ayo. Ayo boleh. Nah, tapi kalau Boleh, itu barunya habis lebaran juga nggak apa-apa. Habis tahun baru Cina juga nggak apa-apa. Nggak jauh-jauh Ustadz, tinggal 27 hari lagi. Oke. Baik, jadi itu isim, fi'il dan harf. Kemudian fi'il sudah kita kenal dari yang pola 3 huruf tadi. Nanti contoh-contohnya yang tadi yang bikin pola nebak-nebak pola tadi 1 2 3 1 2 3. Nanti kita akan kirim juga nanti. Masih liar Ustadz. Biar bisa untuk latihan sendiri. Oke, baik itu dulu. Kita tutup seperti biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Pak